Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Zikrut tabarruk. Dalilut tabarruki matat akbaru banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya Zainabu zaujatu Abil As bin Rabi'. Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghusliha wa qabla takfiniha liyanalaha barakatu atharih. Kanat Fatimah bintu Asad ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bimanzilatil ummi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha rabbathu. Walamma matat kaffanaha sallallahu alaihi wasallam biqamisihi wattaja'a fi qabriha wa alhadaha biyadihi syarifah. Walamma sawwa alaiha turaba su'ila an dhalik faqala albastuha litalbasa min thiyabil jannah wattaja'tu fi qabriha li ukhaffifa anha daghdatal qabri innaha kanat ahsana khalqi laysun an ilayya ba'da Abi Talib wa bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikrut tabarruk, menjelaskan, menerangkan tentang tabarruk, mengambil berkah. Mengambil berkah ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi, dan Nabi tidak sama sekali mengingkarinya. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat mengambil berkah dari air wudhunya Nabi. Bahkan sampai dikatakan hampir saling bunuh-membunuh. Bukan paten-patenan, bukan bunuh-bunuhan, bukan. Karena rebutannya mengambil athar atau bekas air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka yang tidak mendapatkannya itu mengusap tangan temannya yang mendapatkannya, yang telat, yang nggak dapet rebutan itu. Jadi temannya yang tangannya kena diusapkan ke tangannya. Dan Nabi tidak melarang mereka. Nabi tidak menuduh mereka dengan tuduhan yang buruk seperti syirik atau semisalnya, enggak. Tapi Nabi membiarkan. Lah Nabi membiarkan berarti boleh, enggak dilarang mengambil berkah. Sebagaimana Nabi pun dalam cerita Isra Mi'rajnya mengambil berkah dari athar para nabi lainnya, dari athar para nabi lainnya. Lah ini jelas mengambil berkah itu bukan perbuatan yang menyimpang, bukan perbuatan yang keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu masih dalam ajaran atau perbuatan yang diperbolehkan dalam agama, kecuali berlebihan. Ini berkah apa? Kencingnya misalnya. Oh ya ku berkahi. Ya. Entah. Atau semisalnya. Semisalnya dengan nama barokah ini banyak orang-orang mengatakan ini barokah, kepingin berkah yang ini. Nah ini enggak. Tapi yang masih dalam yang diperbolehkan dalam agama, yang masih diperbolehkan dalam syariat, maka diambil berkahnya. Masalah. Nah, berkah itu penting, ya.
berkah itu penting. Karena itu banyak sekali dalam doa kita meminta keberkahan. Ya, meminta keberkahan. Seperti yang umum masalah rizki. Rizkon halalan thayyiban mubarakan fi. Minta berkah kita. Mubarakan fi. Kita pun diajarkan untuk meminta berkah, tapi bukan dalam rezeki, dalam umur. Allahumma inni as'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri. Meminta keberkahan kepada Allah dalam umur. Kalau dalam rezeki kan berarti hanya duitnya, atau hanya hartanya, atau hanya kesehatannya. Nah, tapi kalau fil umur secara keseluruhan sudah. Kalau umurnya berkah, nah, berarti dalam keberkahan itu dia akan meningkat kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya. Dan itu sangat penting, sangat bagus. Ya, karena itu kita diajarkan wa barakatan fil amri. Dalam makan kita diajarkan meminta keberkahan dari apa yang kita makan. Nah, kalau berkah dalam yang dimakan walaupun sedikit, kenyang. Walaupun sedikit, manfaat. Bisa membantu dia untuk beribadah dengan tenang, membantu dia ya, semangat dalam menjalankannya. Allahumma barik lana fima razaqtana ya, wazidna minhu atau warzuqna khairam minhu ya, tergantung itu makan atau susu kan gitu. Nah, kita minta keberkahan dan yang lain sebagainya. Lah diantaranya dalil mengambil berkah ini dilakukan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang melakukannya. Ketika putrinya Nabi yang tertua Zainab, suami dari sahabat Al-As bin Rabi, Abil As bin Rabi, ya, istri dari Abil As bin Rabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bajunya, pakaiannya setelah dimandikan, sebelum dikafani. Jadi setelah dimandikan, sebelum dikafani, pakaian Nabi diberikan untuknya, untuk putrinya tadi ini, ya, istrinya Abul As. Untuk apa tujuannya? Liyana laha barakatu athari, agar ia, yaitu Zainab, mendapatkan keberkahan dari bekas Nabi. Walaupun nggak seperti itu, ini putrinya Nabi, tapi Nabi masih memberikan keberkahannya, ya, memberikan keberkahannya dengan bekas pakaiannya kepada putrinya setelah dimandikan sebelum dikafani. Sama dengan ibunya Sayyidina Ali, istri pamannya Nabi, Abu Talib, Fatimah bintu Asad. Ya, Fatimah bintu Asad, ibunya Sayyidina Ali. Karena Fatimah bintu Asad ini posisinya pada Nabi seperti ibu. Seperti ibu. Kenapa kok seperti ibu? Karena Nabi dididik pula, diperhatikan pula olehnya setelah meninggal kakeknya. Nabi ketika meninggal kakeknya usia 8 tahun, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Lah mau nggak mau Abu Talib mengasuh juga dibantu oleh istrinya, sehingga istrinya Abu Talib, pamannya Nabi, itu seperti ibunya Nabi. Nah, kalau mungkin kalau di kehidupan kita ya, di kehidupan kita itu mungkin mencucikan pakaiannya, memasakkan nasi, ya, memerintahkan makan dan semisalnya. Kalau dalam kehidupan kita, nah, kalau sudah seperti itu, apalagi sejak kecil, ya seperti ibu, nah, seperti ibu. Akhirnya ketika meninggal, Fatimah bintu Asad, ibunya Sayyidina Ali, ketika meninggal, Nabi yang mengkafani dengan gamisnya, ya, dikafankan, ya, Fatimah bintu Asad dengan gamisnya Nabi, dan Nabi pula yang membaringkan di kuburannya. Jadi kafan yang dipakai dari
gamisnya Nabi. Kemudian yang meletakkan di liang lahat Nabi SAW dengan tangannya yang mulia. Walamma sawa alaiha turab, ketika sudah debu mulai diturunkan atau sudah selesai dari pemakaman, ditanya Nabi tentang hal tersebut. Dipakaikan dari pakaiannya Nabi, kemudian Nabi yang turun untuk meletakkan ke liang lahatnya, ditanya tentang hal itu. Tentang gamis yang diberikan Nabi kepadanya. Ya, katanya Nabi, albastuha litalbasa min thiyabil jannah. Katanya Nabi, aku pakaikan dia gamis tersebut agar ia memakai pakaian dari pakaian surga. Artinya apa? Itu doanya Nabi agar masuk surga, berarti meraih ampunan. Wattaja'tu fi gabriha, dan aku baringkan dia di kuburan, ya, li ukhaffifa anha dhaghtatul qabr, agar aku ringankan, ya, untuknya, baginya gepitan kuburan. Pakaiannya sebagai pakaian ahlul jannah, gamisnya tadi itu supaya memberikan ia pakaian di surga. Adapun Nabi masuk untuk membebaskan dari dhaghtatul qabr, gempitan kubur. Innaha kanat ahsana khalqillah sun'an ilayya ba'da Abi Thalib. Karena ia, Nabi tidak melupakan kebaikannya, termasuk terbaik manusia yang diciptakan oleh Allah perbuatannya kepadaku setelah Abu Thalib. Jadi perhatiannya dan yang lain sebagainya, yang terbaik setelah Abu Thalib Fatimah bintu Asad. Nabi membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Menangis Nabi SAW. An Idban bin Malik As-Salimi qala kuntu a'ummu qaumi Bani Salim. Wa kana idza ja'atis suyul syaqqa alayya an ajtaza wadiyan baini wa bainal masjid. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inni yashukku alayya an ajtazahu fa in ra'aita an ta'tiyani wa tusalli fi baiti makanan attakhidhu musalla. Qala af'alu faja'ani al-ghad fahtabastuhu ala khazirah falamma dakhala lam yajlis hatta qala aina tuhibbu an tusalliya fi baitik fa ashartu ila al-mawdi' alladhi usalli fihi fa shalla fihi rak'atain. Idban bin Malik ini mengimami kaumnya Bani Salim. Tapi kalau sudah datang banjir, sulit bagi Idban untuk melewati wadi lembah antara rumahnya dengan masjid. Rumah di sana itu kan di antara gunung-gunung. Ini gunung, ini gunung. Berarti namanya lembah. Lah di lembah itu biasanya dibuatkan jalan untuk air hujan. Ini rumahnya orang, tapi mereka membuatkan jalan khusus untuk tempat air hujan. Jadi kalau hujan yang banjir yaitu tempat itu tadi. Kalaupun tempat yang lain banjir itu cuma sebentar, langsung hilang. Tapi yang ini yang deras. Seperti aliran sungai yang sangat deras. Tapi kalau hujan toh, kalau nggak ada hujan, kosong. Mobil bisa lewat, malah jadi lapangan bola. Tapi kalau sudah hujan, bukan lapangan bola, seperti kali sudah. Seperti kali. Biasanya mereka buat agak dalam. Dari jalanan itu agak dalam. Nah, kalau hujan, mau nggak mau antara rumahnya Idban dengan masjid itu ngelewati suyul, tempatnya banjir tadi nih. Lah kalau sudah banjir sulit, susah kalau mau ke masjid. Akhirnya datang ke Nabi, ya Rasulullah, sangat sulit bagiku untuk melalui banjir.
Kalau sudah banjir, sulit aku untuk datang ke masjid melewatinya. Jika engkau mengizinkan atau jika engkau berkenan datang kepadaku, sholat di rumahku, ya, di satu tempat yang aku akan jadikan tempat itu musola. Jadi monggo Anda datang ke rumahku, sholat di tempat itu, dan tempat itu akan aku jadikan musola. Artinya apa? Mengambil berkah dari bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi sholat, di situ Itban akan menjadikan tempat itu sebagai musola di rumahnya. Katanya Nabi, af'al, aku akan lakukan. Akhirnya besok harinya Nabi datang. Fahtabastu ala khaziratin, falamma dakhala lam yajlis. Jadi datang hari esoknya Nabi, si Itban ini sudah menyiapkan hidangan gitu. Menyiapkan hidangan. Daging dipotong kecil-kecil, disiram air gitu. Nah, kemudian kalau sudah matang, daging itu dikasih tepung, ya, tepung. Ketika masuk Nabi nggak duduk. Nabi nggak langsung duduk, lalu Nabi tanya, "Aina tuhibbu an tusalliya fi baitik?" Di mana kamu senang atau kamu mau salat di rumahmu? Akhirnya fa asyartu ila al-mawdi' alladhi usalli fi. Beliau menunjukkan Nabi tempat yang dia mau salat di tempat itu. Lalu Nabi salat di tempat itu rakaatain, 2 rakaat. Nah, ini semuanya menceritakan bahwasanya ya, para sahabat selain Nabi melakukan, para sahabat pun mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dari tempat sholatnya. Kalau kita kan mungkin beranggapan biasa ya, tempat sholatnya atau tempat yang lain sebagainya dari tempat guru-guru kita anggap biasa. Tapi mereka yang mengerti tidak. Seperti beberapa para ulama besar yang tidak menjumpai ulama besar sebelumnya. Sahabat itu seperti yang datang ke tempatnya Imam Nawawi. Datang ke tempatnya Imam Nawawi, ya, Imam Subuki atau Imam yang lain sebagainya. Datang ke tempatnya Imam Nawawi itu, di mana tempat Imam Nawawi mengajar atau sholat, di situ beliau kalau gelundung-gelundung. Orang bingung lah, ada apa ini? Ya. Jawabannya singkat, aku ingin keberkahan Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sudah meninggal, tapi beliau pernah di situ mengajar, sholat, untuk mengambil keberkahan. Karena itu atharus sholihin, bekas daripada mereka itu kenapa dilestarikan? Karena keberkahan masih ada. Sekarang coba lihat bangunan, bisa dibangun bagus, bisa dibangun mewah, bisa. Tapi kenapa kok kadang sebagian tempat ditetapkan, entah itu keramiknya atau yang lain sebagainya? Karena apa? Itu yang mengandung keberkahan dari orang-orang sebelumnya, dari para aulia sebelumnya yang setiap harinya di situ ataupun yang pernah datang ke situ. Nah, padahal kalau kita lihat sekarang, mau dikasih granit yang mewah-mewah bisa, mau dikasih marmer bisa. Tapi kenapa enggak? Masih dengan tekel, kadang tekel lama masih dengan itu. Karena memang keberkahan, ya, keberkahan yang terdapat. Nah, karena itu seperti ini. Asalnya Nabi sholat di situ dijadikan musola ala Itban. Yang bagi idza jaa waliyun minal awliya ila baitik an tatluba minhu li yusalliya fi makanin min baitika litaj'alahu musallan tabarukan bih. Sehingga dianjurkan kalau ada wali datang ke rumah kamu, hendaknya kamu memohon kepadanya, meminta kepadanya untuk sholat di salah satu tempat dari rumah kamu, jadikan tempat itu musola, kamu mengambil berkah darinya. Mengambil berkah darinya. Karena itu di kota Tarim khususnya, itu masjid-masjid di kota Tarim
dibangun oleh para aulia rata-rata. Kemudian ada para aulia yang sholatnya itu tidak pernah berpindah di masjid-masjid tertentu. Ada yang sholatnya di masjid ini tempatnya. Ya, ketika ada orang datang ke situ, mereka itu tabarukan sholat di tempat di mana aulia ini sholat. Begitu juga duduk. Mereka mengambil berkah duduk di tempat itu. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan pokoknya masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid dimanapun, enggak. Terkadang sholat tahiyatul masjidnya di masjid itu di tempat yang mana aulia sebelumnya sholat. Misalnya aulia ini sholat di masjid itu, nah, di situ dia sholat. Nah, dan yang lain sebagainya. Bahkan ngambil barokah itu untuk sholat itu bukan hanya di kamar kemanten. Kamar kemanten sebelum ditiduri suami istri. Nah, kalau kebiasaan di Hadramut atau di Tarim itu setelah akad nikah itu si perempuan itu masih di rumahnya orang tuanya, yang laki buat acara walimah, karena walimah itu kan yang laki buat acara walimah. Lah itu terkadang acara walimah dibuat aulia atau tokoh ulama itu didatangkan ke rumahnya dulu sebelum ke tempat acara, karena acaranya biasanya bukan di dalam rumah, kayak di di halaman. Nah, lah didatangkan ke rumah dalam kamar, ke kamar untuk apa? Sholat di situ, kemudian dihidangkan makanan di situ sebelum nanti ke tempat acara. Nanti tempat acara ada makan, mungkin mereka ini ya makan untuk supaya seperti orang lainnya, tapi mungkin sekedarnya, tapi di situ mereka sudah makan, sholat kamar manten. Kasurnya belum diinjak oleh kemantennya, ya sudah dimasuki oleh aulia atau ulama dan sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dihidangkan makanan baru ke tempat acara. Sekarang enggak ada seperti itu. Ini adat yang mulia. Diambil keberkahan kamar kemantennya dimasuki oleh aulia atau ulama, ambil berkah. Nah, tujuannya supaya nanti jadilah anak-anak yang soleh solihah dari suami istri tadi, bukan hanya sholat di situ nanti mereka berdoa dan yang lain sebagainya. Nggak mungkin mari sembahyang langsung omong-omongan, tidak, berdoa mereka, berdoa. Dan itu kita tahu sendiri, bukan nggak tahu sendiri, kita tahu sendiri. Ya, makanya saat jurungi aulia masuk, wali cilik-cilik dhisik masuk, nah, calon wali cilik dulu masuk. Wallahu a'lam. Amutu bidai wa dawa fi yadaikumu ahibbata kalbi an imu bidawai idza kana da'i aslul bu'du ankumu fa inna dawai qurbukum wa shifai tawalat kurubi mudarabtum hijabakum fahal min sabilin likashfi ghita'i ataltum bi'adi ba'da kurbin aliftuhu fa'ut ya zaman al-wasli qabla fana'i la indama hadzal hajru minkum wa fil hasya minal wajdi ma fiha waradtu sarai yu'ayyiruni man lam yajid ma wajatuhu bima nalani min wasyat
وحشة وضناء وفي القلب شغل عن سماء انتقاده بتأميل وصل بعد طول تنائي أقول لنفسي سعيا في اختبارها تسلي بدنيا عنهم ومنائي فقالت أخلف بعد وعد وأتاني بأيمان ذات البان يوم ونائي وقد أضرم البين المبرح ناره فقلت سيدفع حره بلقائي ولما حدا بهادي الشوق قصيدا إليكم بجندي فطرتي وهوائي دعتني إليها ذات مكر وحيلة وقالت أنا المقصود ليس سوائي فأف لها خداعة لا تغرني بروناكها الممدود فوق خنائي تناحي تناحي لا سلاما ولا رضا تريدين قطعي عن سبيل غنائي تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه فدام سروري واضمحل عنائي ودام شهودي واستمرت مواسمي وطاب زماني واستتم صفائي بربك يا ملا بنفسي ولا سوى فشكري له سبحانه وثنائي بربك يا ملا بنفسي ولا سوى فشكري له سبحانه وثنائي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهكني بأسفياك اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسلف لديك. فاتحة بنت القبول والإقبال والصلاة كل حال لا حدث سيدنا رسول الله بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع زوجي رسول الله وآل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع المسلمين بالكتب النافعة خصوصا إلى روح مجد الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وأبوهم وشيخهم ومحبهم ومتقين بهم وإلى روح الجن ما أجر الله من دينه سيدنا بيت الله بن أحمد سيدنا علوي بن بيت الله بن أحمد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن سنجاب وميوك سكران والمن المختار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر العدن والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحفظ الشيخ سيد عبد الرحمن محمد الجفري مع العرش والأبي يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ بن عبد الله براس كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم ولا روح الجلبي جعفر بن شيخ بن سقاف الحبيب عبد القادر بن حسين سقاف الحبيب بن أحمد سقاف الحبيب القادر بن سقاف الحبيب حسن بن أحمد باهر الحبيب سمو محمد سقاف عبد الله بن أبي بكر سقاف وصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم ولم بهم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياء من الدين بحقهم على الله وأسرع عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا للسبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دين الدنيا بالميسر ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل وعلى من الحكمر وعلى من وما شيخنا وما قصرنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. يا من عمنا إياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. اللهم اصلح لنا وذرية وجل الحاجات كل مقضية دينية ودنيوية وأخرى وجه خير البرية. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان وتوفى صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين.